Hai, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas perihal aborsi di Indonesia dikategorikan sebagai kriminal murni, bukan delik aduan. Ini saya akan bahas dari latar belakang pendidikan saya, salah satunya adalah hukum. Untuk kriminal murni ini, saya akan memberikan penjelasan. Yang pertama, perihal definisinya dulu ya. Kejahatan yang dapat diproses hukum tanpa perlu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Aborsi di Indonesia merupakan kejahatan yang dapat diproses hukum oleh pihak berwenang tanpa perlu laporan dari korban atau pihak terkait. Pasal dan undang-undangnya juga akan saya jelaskan. Pasal 346 sampai 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini mengatur tentang tindakan menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan atau yang biasa dikenal dengan aborsi. Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal ini secara tegas melarang tindakan aborsi bagi setiap orang. Aborsi di Indonesia merupakan kejahatan yang dapat diproses hukum tanpa perlu laporan dari pihak yang dirugikan. Aturan hukum terkait aborsi tertuang tadi seperti yang sudah disebutkan di atas, dan saya juga akan menyampaikan siapa yang umumnya melaporkan. Yang pertama, pihak berwenang seperti polisi, jaksa, atau lembaga hukum lainnya dapat memulai proses hukum atas kasus aborsi tanpa perlu laporan dari pihak tertentu. Kemudian keluarga atau kerabat. Keluarga atau kerabat yang mengetahui kasus aborsi dapat melaporkan tindakan tersebut. Kemudian tenaga medis, dokter atau tenaga medis lainnya yang mengetahui atau terlibat dalam tindakan aborsi dapat melaporkan kasus tersebut. Perlu diingat bahwa dalam laporan kasus aborsi ini harus terjaga keamanan dan juga kerahasiaannya karena berdampak pada orang-orang yang terlibat. Kemudian ada pengecualian untuk aborsi secara hukum ya, pengecualiannya ini seperti akibat perkosaan, kehamilannya, atau kondisi medis yang mengancam jiwa baik ibu ataupun janin. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menghadapi situasi yang terkait dengan aborsi, penting untuk dapat mencari konselor sehingga bisa dilakukan tindakan konseling dan juga mendapatkan dukungan dari profesional kesehatan atau lembaga tersebut. Di Indonesia, siapapun dapat melaporkan kasus aborsi karena tadi tanpa perlu ada laporan, ya. Kemudian, hukuman untuk pelaku aborsi di Indonesia bisa bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk situasi dan juga kondisi aborsi yang dilakukan. Hukuman umumnya adalah 10 tahun paling lama dan denda paling banyak 1 miliar rupiah bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Pasalnya adalah pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. Kemudian hukuman penjara untuk yang melakukan aborsi sendiri, untuk perempuan yang melakukan aborsi atau membantu orang lain melakukan aborsi. Hukuman maksimalnya 4 tahun penjara itu terdapat di pasal 346 sampai 348 KUHP. Kemudian pasal 349 KUHP menyampaikan hukuman tambahan bagi dokter, bidan, atau juru obat yang membantu melakukan aborsi dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara ditambah 1/3 dari hukuman awal. Pengecualian tadi ada aborsi medis, karena tadi ya untuk menyelamatkan nyawa atau jiwa dari ibu atau janin dapat diizinkan dan tidak dikenai hukuman. Atau aborsi karena perempuan tersebut mengalami kekerasan seksual. Kemudian penting untuk diingat, aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis yang kuat dan tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan tindakan ilegal dan dapat dikenai hukuman, sehingga disebut sebagai aborsi ilegal.
Kemudian tadi jangan lupa untuk meminta bantuan pihak profesional seperti konselor untuk dapat mendapati dukungannya ya. Hukuman untuk pelaku aborsi di Indonesia tadi bervariasi tergantung lagi-lagi situasi dan kondisinya. Demikian penjelasan dari saya, pastinya kita ketemu lagi.